Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 4319138 dari kelas Ilmu Kalam A. Pertanyaan yang pertama mengenai metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam agar tidak salah memahami konsepnya. Jadi ilmu kalam atau biasa disebut dengan ilmu teologi yaitu ilmu tentang membahas ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Metode yang diterapkan secara paling mendasar dengan membaca Al-Quran dan dikaji secara sesama. Isi darinya kemudian diamalkan secara intensif yang disajikan berdasarkan kemampuan daya pikir tiap individu yang ditopang dari berbagai referensi ilmiah yang objektif melalui proses tahapan demi tahapan. Pertanyaan yang kedua mengenai analisis korelasi, komparansi, dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Hubungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu kalam. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketenteraman. Sebagaimana dijelaskan juga tentang menyelamatkan diri dari kemunafikan. Semua itu tidak cukup hanya diketahui batasan-batasannya oleh seseorang, sebab terkadang seseorang sudah tahu batasan-batasan kemunafikan tetapi tetap saja melaksanakannya. Dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Penghayatan yang mendalam lewat hati terhadap ilmu kalam menjadikan ilmu ini lebih terhayati atau teraplikasikan dalam perilaku. Dengan demikian, ilmu tasawuf merupakan penyempurna ilmu kalam. Yang kedua, sebagai pengendali ilmu tasawuf. Oleh karena itu, jika timbul suatu aliran yang bertentangan dengan akidah atau lahir suatu kepercayaan baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hal itu merupakan penyimpangan atau penyelewengan. Jika bertentangan atau tidak pernah diriwayatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau belum pernah diriwayatkan oleh ulama-ulama salaf, hal itu harus ditolak. Yang ketiga, sebagai pemberi kesadaran rohaniyah dan perdebatan-perdebatan kalam. Sebagaimana disebutkan bahwa ilmu kalam dalam dunia Islam cenderung menjadi sebuah ilmu yang mengandung muatan nasional di samping muatan nakliyah. Ilmu kalam dapat bergerak ke arah yang lebih bebas. Disinilah ilmu tasawuf berfungsi memberi muatan rohaniyah sehingga ilmu kalam terkesan sebagai dialektika keislaman berlaka yang kering dari kesadaran penghayatan atau sentuhan hati. Hubungan tasawuf dengan filsafat. Antara filsafat dengan tasawuf memiliki hubungan erat dan serasi, terutama sejak filosof paripetik seperti Ibnu Sina yang menerima kebenaran dari kalangan filosof dan sufi sekaligus. Pada saat yang sama, banyak para sufi yang akrab dengan filsafat dan banyak juga filosof yang sekaligus sufi, terutama periode-periode terakhir sejarah Islam. Ibnu Sina misalnya, selain tokoh filsafat paripatik, ia juga menulis kisah hayalan dan bercerita tentang bentuk khusus pengetahuan yang terbuka bagi para sufi setelah latihan spiritual yang lama, yang menandakan bahwa ia selain filosof juga seseorang sufi yang menganut doktrin tentang wujud. Persamaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Persamaan terletak pada proses pencarian segala sesuatu yang bersifat rahasia, yang dianggap sebagai kebenaran terjauh, di mana tidak semua orang dapat melakukannya, dan dari ketiganya berusaha menemukan apa yang disebut kebenaran. Kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya atau kebenaran sejati Allah melalui mata hati. Tasawuf menemukan kebenaran dengan
melewati beberapa jalan, yaitu makomat, hal atau state, kemudian fana. Kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran rasio, lalu dirujukan kepada nas, Al-Quran, dan hadis. Kebenaran dalam filsafat berupa kebenaran spekulatif tentang segala yang ada atau wujud, yakni tidak dapat dibuktikan dengan riset, empiris, dan eksperimen. Filsafat menemukan kebenaran dengan menuangkan akal budi secara radikal, integral, dan universal. Pertanyaan yang ketiga mengenai pemikiran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Murji'ah berpendapat bahwa iman terdiri dari tasqit bi al-qalb dan ikrar bi al-lisan. Sedangkan Murji'ah ekstrim berpandangan bahwa iman itu hanya pengakuan atau pembenaran dalam hati, atau tasdik bi al-qalb. Menurut Mu'tazilah bahwa iman bukan hanya tasdik, tetapi juga amal. Demikian juga makrifah. Asy'ariyah berpendapat bahwa iman secara esensial adalah tasdik, sedangkan qaul bi lisan dan amal bi arkan sekedar merupakan furu' daripada iman. Menurut Maturidiyah samarkan bahwa iman bukan hanya tasdik, akan tetapi iman lebih dari tasdik, dan tasdik harus diperoleh lewat makrifah. Sedangkan Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa iman itu adalah tasdik bi al-qalb dan tasdik bi al-lisan. Menurut Khawarij, barang siapa yang melakukan dosa besar adalah kafir. Az-Zariqah sebagai subsekte Khawarij yang ekstrim menghukum musyrik dan boleh dibunuh bagi orang yang berdosa besar. Menurut Murji'ah tetap mukmin, Mu'tazilah tidak kafir dan tidak mukmin berada di posisi tengah. Asy'ariyah tidak mengkafirkan orang yang berdosa besar, dan Maturidiyah baik Samarkand maupun Bukhara bahwa orang yang berdosa besar tetap sebagai mukmin. Pertanyaan yang keempat, apa sih perbandingan antara ilmu kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan? Sejarah penetapan hukum pelaku dosa besar dan timbulnya konsep iman dan kufur diawali dari pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian berakhir dengan peristiwa tahkim yang menyebabkan pecahnya 3 kelompok pada saat itu. Berawal dari peristiwa tersebut, mulailah dibicarakan pelaku dosa besar dan hukum yang mengenai mereka, apakah masih beriman ataukah telah kufur. Pandangan aliran terhadap pelaku dosa besar iman dan kufur dapat dilihat pada Khawarij, memandang bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar padanya dihukum kafir. Kaum Murji'ah cenderung menunda hukum yang mengenai orang mukmin yang melakukan dosa besar tersebut pada hari perhitungan. Bagi mereka, perbuatan seseorang tidak menyebabkan iman dan kekafiran seseorang bertambah dan berkurang. Kelompok mukmin yang melakukan dosa besar berada di antara dua tempat atau al-manzilah baina al-manzilatain. Sementara pada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah terpisah menjadi dari kelompok Maturidiyah yang pemikirannya merupakan antitesis dari pemikiran Mu'tazilah. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.